Perkenalkan, saya Winda Kristiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian awal atau initial assessment, di mana ini merupakan suatu penilaian yang cepat dan pengolahannya itu dengan tepat dapat menghindari adanya kematian yang dilakukan untuk menemukan korban atau pasien dalam kondisi gawat darurat, di mana ini merupakan salah satu dalam menentukan keberhasilan dalam penanganan korban. Lalu di sini pun juga ada tahapannya. Yang pertama, dilakukan persiapan pada fase pra rumah sakit, yaitu eh, di, jika orang sudah terlatih dengan memberikan pertolongan pertama seperti memberikan RJP, lalu pembidaian dan mengontrol pendarahannya. Lalu yang kedua, pada fase rumah sakit itu dilakukan secara umum. Yang pertama itu rencana sebelum korban datang, lalu mempersiapkan airway yang sudah disiapkan dan diletakkan kepada tempat yang mudah dijangkau. Lalu yang ketiga yaitu cairan kristaloid, di mana ini dihangatkan dan disiapkan lalu diletakkan pada tempat yang terjangkau. Lalu yang keempat, pemberitahuan terhadap tenaga laboratorium dan radiologi sewaktu-waktu jika diperlukan. Lalu yang terakhir itu pemakaian APD. Lalu yang kedua itu triase. Triase ini merupakan suatu proses pemeriksaan dalam menentukan mana yang berisiko yang mengancam nyawa atau berisiko memburuk pada keadaan klinis. Jika tidak dapat penanganan medis segera, maka pasien itu akan menunggu tanpa resiko penurunan kondisinya. Lalu di sini pun juga ada diberikan label pada pasien. Jika pasien itu tidak luka, diberikan label hijau. Lalu jika pasien itu mengalami luka ringan, diberikan label kuning. Jika pasien itu mengalami cedera yang berat, diberikan label merah. Jika pasien itu jiwanya terancam, diberikan label hitam. Lalu yang ketiga, primary survey, di mana ini hal ini yaitu untuk mengancam hidup dapat teratasi jika segera ditemukan pada masalah yang terjadi, di mana kita memberikan tahapan awal seperti seperti dengan konsep di bawah ini, yaitu yang pertama itu dengar, yaitu dengan memperhatikan bahaya di sekitar lokasi kejadian dengan memastikan aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Lalu yang kedua, respon menilai kesadaran itu di awal penilaian dilakukan dengan cepat dan tepat menggunakan AFNDU, di mana alert itu tuh kesadaran pasien dapat berorientasi dengan penuh terhadap tempat, waktu, dan orang. Lalu yang kedua itu verbal, dapat diajak berbicara. Lalu yang ketiga itu fine atau pasien hanya berespon terhadap rangsangan nyeri. Lalu yang keempat itu unresponsive, di mana ini tidak dapat memberikan respon. Lalu yang ketiga itu airway atau jalan napas, di mana penilaian ini merupakan langkah pertama untuk menangani pada pasien yang trauma, di mana penilaian ini dilakukan bersamaan dengan menstabilkan leher dan kepala, di mana dapat mempertahankan pada posisi yang netral dengan cara mempertahankan leher menggunakan survey collar dan meletakkan pasien pada long span board, di mana lalu dengarkan suara yang spontan mendadak adanya pergerakan udara melalui pita suara, dan jika suara tidak terdengar maka buka jalan napas menggunakan chin lip. Di mana setelah dilakukan ini dilakukan pemeriksaan orofaring jika jalan napas itu terhalang sebagian atau sepenuhnya oleh cairan, lalu atau adanya serpihan kecil. Lalu di sini yang keempat, breathing atau pernapasan. Dengan penilaian ini dapat dilakukan dengan empat hal. Yang pertama, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama itu infeksi. Pada dada pasien harus dilihat apakah simetris atau tidak, dan hitung napas pasien dalam 1 menit dan usaha untuk melakukannya. Kemudian berikan kesimpulan apakah normal, beripnu, takipnu, dan apakah terdorongnya trakea, jejas, dan pada area dada. Lalu yang kedua, okultasi. Pada pemeriksaan ini dilakukan untuk mendengarkan apakah adanya bunyi paru normal
atau adanya bunyi napas tambahan seperti wheezing, ronki. Lalu yang ketiga itu palpasi, yaitu pada palpasi ini dilakukan untuk pemeriksaan apakah adanya fraktur pada daerah dada. Yang keempat itu perkusi. Pada perkusi dilakukan untuk memeriksa apakah adanya udara atau darah yang masuk ke dalam rongga pleura. Dan yang kelima itu sirkulasi. Pada sirkulasi ini dilakukan memeriksa apakah adanya pendarahan seperti terjadinya trauma. Lalu yang kedua itu melihat warna kulit dan akral, dan yang ketiga itu nadi. Lalu yang keenam itu disability atau kesadaran. Pada kemampuan ini pasien dapat dinilai dari nilai GCS-nya, di mana nilai kesadaran itu dengan komposmetis, apatis, somnolence, sport, koma, dan koma. Lalu yang ketujuh itu Foley kateter, yaitu untuk kebutuhan cairan pasien dengan memperhatikan produksi urin pekat atau jernih. Lalu yang kedelapan itu gastric tube, di mana pasien itu mengalami penurunan kesadaran dengan pasang HGT atau oral gastric tube pada pasien jika dicurigai mengalami fraktur basis krani. Yang ke-9 heart monitor, di mana untuk alat EKG ini dipasang pada pasien mengalami trauma dan untuk memonitorkan keadaan jantung dan pasien tetap stabil. Yang keempat secondary survey, di mana dilakukan anamnesis, yaitu pengkajian Apple, di mana alergi, lalu medikasi atau obat yang dikonsumsi, penyakit yang sebelumnya, dan makanan yang terakhir yang telah dikonsumsi. Dan event itu terjadinya kejadian trauma atau biomekanika trauma. Dan yang kedua itu dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memeriksa kepala, seluruh kepala diperiksa. Lalu kulit kepala dan tengkorak itu dilakukan palpasi dan inspeksi kepala untuk memastikan luka dan trauma. Dan kedua itu wajah. Pada bagian wajah itu mata dan refleks cahaya. Lalu yang ketiga vertebra atau leher. Pada pemeriksaan ini adakah defesial trakea yang menunjukkan tension pneumotoraks. Dan keempat itu toraks. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dalam 4 tahap pada tahapan breathing. Dan yang kelima itu abdomen. Abdomen itu cedera intradomennya itu kadang luput dari pemeriksaan dengan melakukan USG abdomen dan hepar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.